Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, menghadapi bulan Ramadan, marilah kita persiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kriterianya sudah disampaikan, yang pertama beriman kepada Allah, kemudian yang kedua kepada hari akhir, kemudian yang ketiga ini adalah beriman kepada para malaikat. Jadi iman kepada malaikat ini adalah sangat penting karena hidup kita senantiasa diawasi oleh para malaikat. Di sebelah kanan kiri kita ada malaikat Ar-Raqibu wa Al-Atid, malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan mencatat amalan keburukan. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat daripada nur, yang senantiasa patuh kepada Allah karena diperintahkan untuk menulis dan mencatat semua amal perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang terlewat dari pencatatan-pencatatan, sehingga manusia hanya bisa melihat Iqra kitabak di dalam surah Bani Israel, bacalah kitabmu, Iqra kitabak, kafa binafsika, kamu sendiri yang akan memutuskan akan masuk surga atau akan masuk neraka sesuai dengan amal ibadah yang ada catatannya yang disampaikan oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa malaikat akan senantiasa mendampingi langkah-langkah kehidupan kita, supaya kita harus senantiasa patuh kepada Allah, supaya kita jangan lupa diri. Karena ketika kita lupa diri, lupa bahwa malaikat ada di sekitar kita. Ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita melakukan pelanggaran, kenistaan, ini semua kita terlupa bahwa malaikat ada di samping kita, akan senantiasa mengawasi segala gerak-gerik setiap makhluknya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup ini, supaya senantiasa kita mewaspadai, karena akibat dari perbuatan yang lupa diri ini akan merugikan diri kita. Di dalam surah Al-Hasr Allah mengingatkan bahwa fala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah kemudian mereka lupa kepada diri sendiri. Nah, jadi fala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang-orang yang fasik adalah orang yang terlupa bahwa hidup ini dimonitor oleh Allah melalui malaikat yang mencatat segala amal perbuatannya. Sehingga ketika dia mau berpuasa, maka dia harus memulai dirinya bahwa kita niat selalu lillahi ta'ala. Tidak ada motivasi lain kecuali untuk melakukan dengan ketulusan, keikhlasan, semata-mata mencari ridho Allah, untuk artinya melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi oleh karena itu percaya kepada malaikat ini sangat penting, karena setiap manusia akan terpelihara oleh kehidupannya, karena percaya bahwa orang itu tidak menjadi orang yang lupa diri. Fala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Maka ketika dia terlupa, dia akan termasuk orang-orang yang fasik. Orang yang fasik mungkin setiap orang bisa terjadi kefasikan, termasuk pada diri saya, karena manusiawi, al-insan, mahalul khata wa nisyan, manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang suci, pasti ada kesalahan dan kehilapan yang dia lakukan. Sehingga dengan kefasikan ini bisa terjadi pada setiap orang. Arti yang pertama yang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di misaqih, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, jadi ketika kita melanggar janji dengan Allah, ini malaikat akan mencatat segala kehidupan kita. Janji kepada Allah begitu banyak. Sebelum kita menjadi manusia, kita masih di alam arwah, sudah diambil janji oleh Allah. Maka oleh karena itu mari kita ketahui bahwa di alam arwah kita juga sudah diingatkan ada perjanjian ketika Allah menyatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Malah para arwah, para ruh-ruh di alam arwah itu mengatakan, betul engkau adalah Tuhanku, aku menjadi saksi. Nah, itu perjanjian yang pertama.
Ya, kemudian perjanjian setelah kita lahir ke dunia, kita membaca syahadat, percaya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga merupakan perjanjian, di mana perjanjian kita melakukan sesuatu kegiatan bahwa menyatakan tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian janji-janji berikutnya begitu banyak. Ketika kita melakukan sholat, itu juga esensinya adalah perjanjian kita kepada Allah. Oleh karena itu sholat itu begitu penting. Karena al-awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling awal yang diperiksa pada hari kiamat itu adalah sholat. Kenapa sholat begitu penting? Karena sholat isinya adalah kesepakatan antara kita dengan Allah. Kesepakatan yang kita lakukan, MOU kita kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kita berjanji sebagaimana Nabi Ibrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi katakan bahwa aku inilah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk mencari ridho Allah. Itu perjanjian, itu ucapan kita sendiri yang harus kita pahami. Bahwa kita berjanji kepada Allah, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Nah, ketika kita melakukan yang menyimpang daripada itu semua, maka itu sesuatu kefasikan. Jadi oleh karena itu kefasikan itu bisa terjadi pada setiap orang. Kemudian kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau aku mohon perlindungan. Nah, ini sesuatu pernyataan, suatu perjanjian, suatu misa, sehingga akan dipertanyakan. Kenapa ketika kita hidup lupa kepada Allah, kita lari karena ada problematika hidup ke paranormal, orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dalam hidup, kemudian kita meminta kepada benda, kepada kuburan, kepada tempat-tempat yang menurut pemahaman kita akan memberikan solusi. Tapi dia sudah melanggar janji, karena janji kita adalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku mengabdi dan kepada Engkau aku mohon perlindungan. Nah, itu hal-hal perjanjian yang harus kita pikirkan dan harus kita renungkan. Tidak semata-mata kita berjanji tanpa ada pertanggungjawaban. Belum lagi janji-janji di dalam pekerjaan atau mungkin ketika kita menikah, maka kita menyatakan syahadat di hadapan Allah, aku berjanji tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian juga kita mengucapkan ta'liq, perjanjian nikah, akan mempergauli, akan memberi nafkah, akan membimbing, akan menjadi pemimpin, akan memberikan contoh yang terbaik. Itu adalah janji-janji yang terkadang kita lupakan. Oleh karena itu malaikat mengingatkan janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi alladzina yanquduna ahdallah min ba'di misaki. Jadi itu adalah misa atau perjanjian, misakun ghalido, perjanjian yang sangat berat, yang sangat kokoh. Nah, jadi artinya perjanjian yang pertama itu adalah tidak melanggar janji. Yanquduna ahdallah min ba'di misaki. Kemudian yang kedua wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Jadi artinya memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan, memutuskan untuk tidak menyampaikan ajaran-ajaran kepada orang yang harus menerimanya. Jadi kita harus menyampaikan amanah. Quran ini, ajaran ini, kebenaran ini harus disampaikan. Balighu ani walau ayatan, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Kebenaran, kejujuran, kebaikan, sampaikan. Masalah orang itu mau atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan diri masing-masing. Tapi kewajiban kita adalah menyampaikan. Allah mengingatkan kepada Rasul, alaikal balag wa alainal hisab. Tugasku adalah menyampaikan. Alaikal balag, tugasmu adalah menyampaikan risalah. Kemudian alainal hisab, dan tugas Allah, ketentuan Allah adalah untuk menghitung apa yang kita lakukan. Nah, jadi begitu berat perjanjian ini. Perjanjian akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai memutuskan tali silaturahim ketika kita tidak menyampaikan kebenaran, termasuk orang yang telah memutuskan silaturahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian yang ketiga, orang fasik itu adalah wa yufsiduna fil ardh. Dia melakukan kerusakan di muka bumi, senantiasa melakukan kemungkaran,
menimbulkan keonaran, melakukan sesuatu yang hanya enak menurut pemandangan mereka sendiri, melakukan peperangan, melakukan berbagai macam tawuran, melakukan berbagai macam kemungkaran yang akhirnya menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Ini adalah merupakan wayufsiduna fil ardh, belum termasuk lagi orang yang menyebarluaskan bangsa, ganja, narkotika yang untuk menghancur luruhkan generasi muda di masa yang akan datang. Nah, jadi oleh karena itu ini adalah termasuk perbuatan orang-orang fasik. Nah, jadi kembali lagi bahwa percaya kepada malaikat, percaya bahwa segala gerak-gerik kita tidak akan terlepas daripada pengawasan para malaikat, sehingga kalau orang percaya bahwa malaikat ada di kanan kirinya, maka dia tidak akan tengok kanan, tengok kiri ketika ingin melakukan kejahatan. Padahal di kanan dan di kiri adalah malaikat yang menjaga setiap saat pada setiap orang apa yang mereka lakukan. Nah, jadi oleh karena itu, ketika kita kembali akan melaksanakan ibadah Ramadan, percaya kepada malaikat. Ketika kita dibilang dia dari rumah saya berpuasa, tapi ketika di perjalanan tengok kanan, tengok kiri, kemudian tidak ada yang dikenal, maka kemudian kita masuk ke warteg, masuk ke tempat-tempat makanan dan minuman. Nah, ini adalah suatu perbuatan bahwa dia lupa bahwa malaikat mengawasi kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam episode yang ketiga ini kita percaya bahwa malaikat tidak akan terlepas daripada mengawasi kita setiap saat dan akan mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan. Demikian yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.